Rumah hantu di pasar malam mungkin menakutkan, tapi kita tahu itu cuma permainan atau sekadar hiburan. Kita membeli tiket, lalu masuk dan mengelilingi ruangan di dalamnya, menyaksikan hantu-hantu buatan, kemudian keluar lagi. Mungkin bikin takut, tapi tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah rumah hantu dalam arti sebenarnya, yang mungkin tidak ditinggali hantu, tapi siapapun yang masuk ke rumah itu tidak pernah bisa keluar lagi. Inilah kisahnya, dan selamat menyelami dunia misteri. Asal-usul terkuaknya misteri ini diawali berita hilangnya sepasang pacar, yaitu Dudi dan Mareta. Semula, mereka berdua ikut rombongan kemah bersama teman-teman sekampusnya. Mereka membangun kemah di tepi sebuah hutan, dan acara itu berlangsung sampai 3 hari. Tetapi belakangan Dudi dan Mareta dinyatakan hilang. Teman-temannya sudah berusaha mencari, tapi sepasang pacar itu tak dapat ditemukan. Mereka lalu melaporkan hilangnya Dudi dan Mareta ke kepolisian, juga menghubungi tim SAR. Setelah itu, polisi dan tim SAR menyisir tempat perkemahan hingga masuk ke dalam hutan, tapi mereka juga tidak berhasil menemukan Dudi dan Mareta. Akhirnya, setelah berhari-hari melakukan pencarian dan tak berhasil menemukan apapun, Dudi dan Mareta dinyatakan hilang. Beritanya sempat masuk koran-koran lokal dan media online. 1 tahun setelah peristiwa itu, ada sekelompok mahasiswa lain yang juga berkemah di tempat hilangnya Dudi dan Mareta. Para mahasiswa itu juga membangun kemah di tepi hutan, karena tempat itu memang strategis untuk tempat kemah. Tanahnya datar dan cukup luas, adem karena dilindungi pepohonan tinggi dari hutan, serta ada sumber air yang dapat dimanfaatkan. Badu dan Uzair adalah 2 mahasiswa yang ikut dalam perkemahan itu. Ketika sampai di lokasi kemah, Badu maupun Uzair sama-sama tahu bahwa di tempat itu dulu pernah ada kejadian 2 mahasiswa yang hilang, dan sampai sekarang belum ditemukan. Malam hari, saat masing-masing mahasiswa menikmati waktu di tenda, Badu dan Uzair mengobrolkan hal itu dengan teman-teman lain, yang sama-sama tahu peristiwa hilangnya 2 mahasiswa di sana. Badu menyatakan, dia masih ingat 2 nama mahasiswa yang hilang di sana setahun lalu, yaitu Dudi dan Mareta. Lalu Uzair menimpali dengan bertanya, kira-kira kemana 2 mahasiswa itu sampai hilang dan tak bisa ditemukan? Abidin, teman mereka, menyatakan bahwa Dudi dan Mareta mungkin masuk ke dalam hutan dan tersesat hingga tak bisa keluar. Lalu teman yang lain, bernama Coki, mengatakan bahwa tim SAR sudah menyisir sampai ke dalam hutan tapi tak berhasil menemukan mereka. Badu mengajukan kemungkinan kalau Dudi dan Mareta mungkin telah tewas karena dimangsa binatang liar di dalam hutan. Kemungkinan itu memang bisa saja terjadi. Tetapi, menurut Uzair, kalau memang Dudi dan Mareta tewas karena diserang binatang buas di hutan, tim SAR pasti akan menemukan jejak atau bekas keberadaan mereka. Faktanya tim SAR tidak menemukan apapun. Percakapan soal hilangnya Dudi dan Mareta terus berlangsung, dan mereka asyik mengajukan aneka teori dan kemungkinan. Mereka bahkan terpikir untuk mencoba mencari jejak hilangnya Dudi dan Mareta, untuk memuaskan rasa penasaran mereka. Besok siangnya, ketika teman-teman mereka sedang beristirahat, Badu dan Uzair bersama Coki dan Abidin berjalan-jalan di sekitar lokasi perkemahan, menyisir tanah kosong yang seperti melingkari hutan. Di seputar hutan itu memang ada tanah kosong, ada yang luas dan ada pula yang sempit, dan tanah-tanah kosong itu seperti mengelilingi hutan. Badu dan teman-temannya menelusuri tanah kosong itu, meski mereka tahu tidak akan bisa menelusuri semua bagiannya karena ukurannya yang sangat luas. Rencananya, mereka akan berbalik pulang ke perkemahan saat sore tiba. Tetapi, ketika sore benar-benar tiba, langkah mereka sampai di bagian tanah kosong yang sepertinya sangat jarang dijamah orang. Tanah kosong itu ditumbuhi rumput dan tumbuhan berdaun, yang tampaknya tidak pernah terinjak manusia. Di seberang tanah kosong itu terdapat bangunan kuno yang terlihat rusak, dan Badu serta teman-temannya menyimpulkan kalau bangunan itu mungkin dulunya rumah kuno berukuran besar. Nyatanya, bangunan itu memang berukuran besar, dengan banyak pintu dan jendela.
Didorong penasaran karena melihat ada bangunan bekas rumah, Badu dan teman-temannya pun melangkah mendekati bangunan itu. Ketika sampai di depannya, mereka mendapati bangunan itu masih kokoh berdiri, tapi dinding-dindingnya telah mengelupas hingga memperlihatkan batu bata di dalamnya. Lumut dan sulur-sulur pohon menghiasi bangunan tersebut, yang menandakan kalau bangunan itu memang sudah lama ditinggalkan. Mereka sampai di depan sebuah pintu, dan tanpa pikir panjang melangkah masuk. Sesampai di dalam, mereka mendapati ruangan rumah yang luas, namun sama-sama terlihat kuno dan rusak. Dinding-dindingnya telah mengelupas, lumut dan sulur pohon ada di mana-mana, sementara rumput juga tumbuh di antara lantai yang sama-sama rusak. Uzair berkata, "Siapa kira-kira yang dulu membangun rumah ini?" Teman-temannya hanya mengangkat bahu, karena sama-sama tidak tahu. Dan mereka terus melangkah, menyusuri ruangan di rumah tersebut. Semakin dalam mereka masuk, semakin banyak pintu dan ruangan yang mereka temukan, dan hal itu membuat mereka makin penasaran. Jadi mereka pun terus melangkah dan terus melangkah. Mereka sampai di sebuah belokan lorong, dan mereka masuk ke lorong itu. Ketika sedang melangkah sambil memperhatikan ruang-ruang kosong di sekeliling lorong, terjadi sesuatu yang mengejutkan mereka. Dari arah depan, muncul sepasang pria dan wanita yang sedang melangkah ke arah mereka. Pria dan wanita itu terlihat kaget saat melihat Badu dan teman-temannya. Begitu pula Badu dan teman-temannya kaget melihat mereka. Yang membuat Badu dan teman-temannya sangat kaget adalah karena mereka mengenal pria dan wanita itu. Uzair bahkan masih hafal wajah dua orang itu, karena sering muncul di berita-berita online. Pria dan wanita itu adalah Dudi dan Mareta, yang diberitakan hilang setahun lalu. Dudi dan Mareta terlihat kaget melihat Badu dan teman-temannya, tapi juga menunjukkan muka lega. Dudi lalu menyapa, "Kalian dari mana?" Badu menjawab bahwa dia dan teman-temannya sedang ikut perkemahan, dan tanpa sengaja menemukan bangunan kuno di tepi hutan. Badu juga mengatakan bahwa dia mengenali Dudi dan Mareta, lalu bertanya, "Kenapa kalian tidak kembali ke perkemahan? Teman-teman kalian sudah lama mencari-cari." Mareta menyatakan bahwa dia dan Dudi telah berkeliling di bangunan kuno itu untuk mencari jalan keluar, agar mereka bisa kembali ke perkemahan, tapi tidak juga menemukan jalan keluar. Uzair lalu berkata bahwa Dudi dan Mareta telah dinyatakan hilang sejak setahun lalu. Mendengar hal itu, Dudi dan Mareta terkejut dan berseru, "Setahun lalu?" Badu pun menjelaskan bahwa Dudi dan Mareta telah hilang sejak setahun lalu, dan berita hilangnya mereka telah diliput banyak berita. Dari berita-berita itulah Badu dan yang lain bisa mengenali wajah mereka. Dudi dan Mareta terlihat kaget dan bingung, lalu Mareta mengatakan bahwa dia serta Dudi baru masuk ke rumah itu beberapa jam lalu. Mendengar itu, giliran Badu dan teman-temannya yang kaget campur bingung. Dudi lalu menceritakan awal mula dia masuk ke dalam rumah tersebut. Semula, ia dan Mareta meninggalkan perkemahan, dengan maksud mencari tempat yang asyik untuk berduaan. Pencarian mereka lalu menemukan bangunan bekas rumah kuno, dan mereka pun memasukinya. Sesampai di dalam, mereka berkeliling melihat-lihat isi rumah yang luas itu, tapi makin lama mereka makin tidak ingat jalan keluar. Sejak itu, mereka berkeliling di dalam bangunan tersebut, mencari-cari jalan untuk keluar, tapi tidak juga menemukan, sampai akhirnya ketemu Badu dan teman-temannya. Mareta menambahkan bahwa sebelum bertemu Badu dan teman-temannya, ia dan Dudi sempat bertemu beberapa orang lain di dalam bangunan itu, dan orang-orang itu juga sama kebingungan mencari jalan keluar. Mereka lalu memutuskan untuk mencari jalan masing-masing, dan saling berjanji untuk mengirim tanda dari luar jika telah berhasil keluar dari dalam bangunan tersebut. Mendengar penjelasan Dudi dan Mareta, Badu dan teman-temannya jadi khawatir. Mereka lalu memutuskan untuk segera mencari jalan keluar dari dalam bangunan rumah kuno itu, agar tidak terjebak di dalamnya seperti yang dialami Dudi dan Mareta. Maka mereka pun lalu mulai melangkah menyusuri lorong-lorong di sana, sambil mengingat-ingat dari mana tadi mereka masuk. Sayangnya, sampai lama berkeliling,
mereka belum juga menemukan jalan keluar. Ruangan demi ruangan mereka masuki, lorong demi lorong mereka lewati, tapi mereka seperti berputar-putar tanpa petunjuk ke arah luar. Badu dan teman-temannya bahkan seperti lupa dari mana tadi mereka masuk, dan kini seperti terperangkap dalam labirin membingungkan. Hingga kisah ini ditulis, Badu dan teman-temannya, juga Dudi serta Mareta, masih berputar-putar di dalam bangunan rumah kuno yang telah rusak itu, entah sampai kapan. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe, agar tidak tersesat di rumah hantu, dan agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.